Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita junjung tinggi kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kebodohan kepada zaman yang terang benderang pada saat sekarang ini. Yang mana pada kali ini kita semua dapat berkumpul di tempat sederhana ini dalam keadaan yang sehat. Alhamdulillah. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba mengupas sebuah dakwah yang berjudul tentang meningkatkan efektivitas belajar mengaji di masjid untuk masyarakat multikultural. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut Islam membaca Al-Quran itu mendapat pahala meskipun tidak paham artinya. Namun yang lebih baik jika bisa memahami Al-Quran sekaligus dapat mengamalkan isinya. Membaca Al-Quran bagi yang memahami maknanya adalah tadabbur, menghayati tentang kekuasaan Allah, mengetahui sejarah perjuangan umat terdahulu, dan bahkan bisa mengetahui kandung ilmiah yang ada dalam Al-Quran, hubungannya dengan semesta alam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca atau biasa kita sebut mengaji Al-Quran tidak hanya karena ibadah kepada Allah semata, tetapi juga kebutuhan manusia. Ada beberapa hasil penelitian bahwa orang yang mengaji Al-Quran dapat menghadirkan ketenangan sampai 97%. Penelitian lainnya menyebutkan bahwa mengaji setelah saat maghrib dan waktu subuh akan mendatangkan kecerdasan sampai 80%, karena saat itu orang mengaji dapat memadukan kerja mata, mulut dan otak saat bersamaan di waktu pergantian suasana. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama yang sama-sama kita tahu, di dalam Islam mengaji adalah suatu hal yang wajib bagi umat muslim sedunia. Maka dari itu, terkait dengan mengaji ini, pada dasarnya anak-anak harus dididik mengaji rata-rata dari umur 7 sampai 12 tahun ke atas. Dianjurkan karena untuk melatih anak-anak agar tahu akan ajaran agama Islam perlahan-lahan, walaupun hanya dengan proses mengaji. Proses mengaji diawali dengan membaca Iqra terlebih dahulu, kemudian lanjut ke Al-Quran. Karena itulah tingkatan daripada mengaji yang dianjurkan untuk anak-anak dari umur 7 sampai 12 tahun tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab Muslim juz 4 halaman 274, "Wa majtama'a qauman fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarrasuhu bainahum illa nazala alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah." Dan tidaklah satu kaum berkumpul di dalam satu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan bertadarus Al-Quran, kecuali turunlah ketenangan dan rahmat kepada mereka. Ditambah lagi, mengaji sejatinya dapat memberikan kepuasan kepada siapapun yang membacanya, karena jika dikaji dari berbagai sisi selain menampakkan keindahan juga dapat memberi nilai lebih. Oleh karena itu, maka anak-anak dididik mengaji dari kecil ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara terbaik mengajarkan anak mengaji di TPA di masjid surau yaitu dengan menggunakan metode membaca Al-Quran secara tartil, yang mana metode tartil adalah cara membaca Al-Quran dengan cara pelan dan perlahan serta mengucapkan huruf-huruf dari makhrajnya dengan tepat. Membaca dengan pelan dan tepat maka dapat terdengar dengan jelas masing-masing hurufnya dan tajwidnya. Mengapa harus membaca Al-Quran dengan tartil? Karena satu syekh mengatakan bernama Syekh Abdul Aziz dalam tafsirnya menyebutkan bahwa arti asal tartil adalah membaca dengan terang dan jelas. Ini dijelaskan diperuntukkan bagi yang membaca Al-Quran dari yang masa kecil sampai yang sudah dewasa agar tenang dalam pembawaan membaca Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi setiap anak kecil pasti banyak yang dimasukkan orang tuanya ke TPA di masjid
surau untuk mengaji, maka pasti banyak anak-anak yang belum fasih dalam mengaji. Maka kita sebagai gurunya harus mengajarkan dasar huruf hijaiyah terlebih dahulu, membaca Iqra. Kemudian juga mengajarkan tanda baca agar anak-anak tersebut mendapati pemahaman awalan dalam mengaji terlebih dahulu. Di dalam TPA tersebut pasti ada yang belajar membaca Al-Quran juga. Maka ditanamkan kepada anak-anak tersebut bahwa membaca Al-Quran harus dengan benar dan teliti. Mengapa demikian? Karena agar menjaga kemurnian bacaan Al-Quran, sehingga sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Qiyamah ayat 17 yang berbunyi, Inna alaina jama'ata wa qur'ana. Sesungguhnya kami yang mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Kemudian alasan lain mengapa harus membaca Al-Quran dengan benar dan teliti, yakni menjaga lisan agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan terjerumus perbuatan dosa. Diberitahu baik-baik dengan tenang agar anak-anak tersebut mengerti apa yang kita sampaikan, agar bisa juga langsung mereka terapkan saat membaca Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti judul yang kita awali, meningkatkan efektivitas belajar mengaji di masjid untuk masyarakat multikultural, maka lebih dahulu seorang pengurus masjid harus mendatangkan seorang guru ngaji yang ideal, yang mempunyai niat dan kemauan kuat, bersemangat untuk memberikan pengajaran sesuai kondisi psikologis anak dan dapat memberikan motivasi yang tinggi sehingga dapat menjadikan seorang anak mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara-cara terbaik dalam meningkatkan kemauan anak dalam mengaji, maka harus ada dukungan utama dari orang tuanya terlebih dahulu. Maka cara yang tepat yaitu yang pertama, mengajarkan tentang tauhid atau Tuhan kita, kemudian mengajak ke tempat seperti masjid, musola atau tempat yang menurut Anda bisa menegakkan untuk beribadah. Disitulah anak-anak akan beradaptasi. Yang kedua, buatlah pembelajaran mengaji dengan sekreatif agar anak bisa menumbuhkan keingintahuan dan minat anak belajar mengaji. Misal belajar mengenal huruf hijaiyah dengan metode bernyanyi. Yang ketiga, memberikan hadiah sebagai tanda penyemangat. Biasanya anak sangat senang jika diberi hadiah oleh orang tuanya kepada anak, seperti pakaian yang Islami ataupun buku seperti Iqra, Al-Quran dan buku tentang agama. Hal ini menjadi salah satu media yang dapat membangkitkan semangat anak belajar mengaji dengan lebih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai orang tua atau guru ketika di TPA masjid, maka kita terlebih dahulu harus menerapkan cara-cara metode mengajar anak mengaji agar tidak bosan. Yang mana dari metode itu, yang pertama, menggunakan waktu. Salah satu tips cara mengajar anak mengaji agar tidak bosan adalah dengan menggunakan waktu. Agar lebih kompetitif, menggunakan waktu bisa menjadi cara mengajarkan anak untuk meningkatkan kelancaran dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, membaca berantai tiap anak. Yang ketiga, hargai usaha mereka dalam mengaji Al-Quran atau Iqra. Yang kelima, dengan cara Ustadz membaca, anak-anak mendengarkan. Ustadz membaca dan anak-anak menirukan. Perlu digarisbawahi, karena pada saat anak-anak menirukan, Ustadz juga mengiringi atau ikut membaca. Yang terakhir, membaca bersama-sama antara Ustadz dan juga anak-anak. Yang keenam, membuat kuis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.